فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang dikatakan oleh para ulama hadis ini sebagai mizanul amal fil zahir, yaitu yang menjadi timbangan amalan secara zahir, di mana zahir dari suatu amalan harus mencocoki syariat, dan syariat adalah apa saja yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Karena beliau adalah muballigh anillah, orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menyampaikan risalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja mencocoki petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka secara zahir itu telah terpenuhi syaratnya. Dan di sana ada timbangan untuk amalan secara batin. Hadisnya apa itu yang menjadi timbangan untuk amalan secara batin? Indah Muhammad Aceh. Hadis innamal a'malu binniyat. Na'am. Hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga dua hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat yang menjadi timbangan amalan secara batin, dan hadis man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna yang menjadi timbangan amalan secara zahir, ini menunjukkan apa? Dua syarat pokok diterimanya amal, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Baik. Dan kemarin juga kita telah mengambil sekilas tentang sebab pokok munculnya kebid'ahan. Apa itu akbar yang menjadi sebab pokok munculnya bid'ah? Yang pertama kejahilan. Nah, baik itu kejahilan terhadap dalil-dalil maupun kejahilan dalam memahami dalil. Nah, jadi ini sebab utama para pelaku kebid'ahan terjatuh dalam kebid'ahan. Demikian pula yang pertama kali mengada-adakan kebid'ahan karena jahil. Kalau dia tahu dalil, dia jahil terhadap pemahaman yang benar terkait dalil tersebut. Dan secara umum ikhwan, memang kejahilan merupakan sumber semua keburukan yang menimpa seseorang baik dunia maupun akhiratnya. Sebagaimana perkataan dari Imam Al-Qarafi rahimahullah ta'ala, di mana beliau mengatakan
inna asla kulli fasadin fid dunya wal akhirah innama huwal jahlu fajtahid fi izalatihi anka mastata'ta. Sungguhnya sumber semua keburukan di dunia maupun di akhirat yang menimpa seorang hamba itu adalah kejahilan. Maka bersungguh-sungguhlah engkau dalam menghilangkan kejahilan itu dari dirimu sebisa mungkin. Inna asla kulli fasadin fid dunya wal akhirah innama huwal jahlu fajtahid fi izalatihi anka mastata'ta. Kemudian beliau katakan kama anna asla kulli khairin fid dunya wal akhirah innama huwal ilmu. Sebagaimana sumber semua kebaikan di dunia maupun di akhirat adalah ilmu. Nah, fajtahid fi tahsilihi mastata'ta. Maka bersungguh-sungguhlah dalam mendapatkannya sebisa mungkin. Wallahul mu'inu ala dzalika kullih. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan atas itu semua bagi orang-orang yang mau minta tolong. Ini kalimat yang sangat bagus yang darinya kita ketahui sumber keburukan dan sumber kebaikan. Berarti intinya sumber keburukan apa, Raihan? Kejahilan. Sumber kebaikan apa, Abdullah? Batam? Tadi sumber keburukan apa? Kejahilan. Berarti sumber kebaikan kebalikannya apa itu? Ilmu. Ya, baik. Sumber kebaikan adalah ilmu, maka bersungguh-sungguh dalam upaya mendapatkannya. Kemudian sebab yang kedua apa? Abdurrahman Kisara. Apa? Ittiba'ul hawa. Nah, mengikuti hawa nafsu. Baik, mungkin seorang tahu ilmunya tapi karena mengikuti hawa nafsu ingin untuk diunggulkan, ingin untuk diikuti oleh manusia. Hanya dia mengadakan kebid'ahan wal iyadu billah. Atau sebagian yang mengikuti hawa nafsu karena ingin dunia. Karena dengan kebid'ahan ini dia mendapatkan peluang mata pencaharian yang luas. Nasallallahu alaihi. Sebab yang ketiga apa? Arif istihsan. Nah, anggapan-anggapan baik yang dimunculkan oleh akal terkait hal-hal ibadah, hal-hal yang berkaitan dengan agama tapi tidak didukung oleh dalil-dalil syar'i. Hanya sekadar anggapan baik secara akal, maka ini juga sebab yang sangat banyak munculnya kebid'ahan. Baik, sekarang kita masuk pada hadis berikutnya. Qala al-mu'allif wafaqahullahu ta'ala babut tahdhiri min mujalasati ahlil bid'ah. Bab peringatan dari duduk-duduk bersama dengan ahlil bid'ah. Setelah kita mengetahui peringatan dari kebid'ahan dan bahayanya bid'ah, di mana pelaku bid'ah tidak akan diterima amalan kebid'ahannya. Demikian pula pelaku kebid'ahan terhalangi dari taubat. Nah, dan pelaku bid'ah terancam dengan kecelakaan di akhiratnya terutama.
Mereka inilah orang-orang yang disyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang melakukan keburukan dan menganggap telah berbuat dengan sebaik-baiknya. Siapa yang bisa mendatangkan ayat tentang hal ini? Dia telah berbuat buruk, tapi menganggap dirinya sedang berbuat yang paling baiknya. Man ya'ti bil ayah. Taib, ahsan. Ayat di surat Al-Kahfi. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mal. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan wahai Nabi, apakah mau aku sampaikan kepada kalian orang yang paling merugi amalannya, yaitu orang-orang yang sia-sia usaha mereka di dunia. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Usaha dia itu sia-sia belaka. Nah, sudah susah payah keluar uang, keluar tenaga, keluar waktu. Nah, tapi dhalla sa'yuhum, sia-sia, hilang, tidak ada bekasnya di akhirat. Bahkan yang mereka dapat adalah ancaman azab. Kenapa? Karena dhalalah, kesesatan yang mereka lakukan. Kullu bid'atin dhalalah. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dalam keadaan mereka menyangka telah berbuat dengan sebaik-baiknya. Ini keadaan pelaku bid'ah. Baik. Kemudian pada bab kita ini yaitu sekarang berkaitan dengan peringatan dari duduk-duduk bersama dengan ahli bid'ah. Kenapa akhwanifillah? Dikarenakan setiap pelaku kebid'ahan, pelaku kebatilan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, mesti dia akan menyebarkan keburukannya. Adapun yang menyebarkan kebid'ahannya secara langsung jelas, itulah dai-dai mereka, mengajak kepada kebid'ahan, menyeru kepada amalan-amalan bid'ah yang mereka lakukan, berdakwah. Baik. Dan yang tidak langsung yaitu ketika dia menunjukkan amalan kebid'ahannya. Baik. Ketika menunjukkan amalan kebid'ahan kepada manusia, dilihat menjadi sesuatu yang sering didapati oleh orang-orang sekitarnya atau teman yang dekat dengannya, nah, maka lambat laun manusia pun akan mengikutinya. Baik. Maka dari sisi ini bisa dikatakan bahwasanya setiap pelaku bid'ah memiliki andil dalam mendakwahkan kebid'ahannya, dan bahkan setiap pelaku keburukan, pelaku maksiat, walaupun dia tidak mengajak temannya untuk berbuat maksiat, ketika dia melakukan kemaksiatan tersebut di hadapannya, nah, secara tidak langsung dia mendakwahkannya. Nah, baik. Oleh karena itulah datang peringatan di dalam syariat kita dari apa? Bermajelis, dari bersahabat, berteman dengan pelaku-pelaku kebid'ahan maupun pelaku-pelaku keburukan-keburukan secara umum, untuk kita menjauh, berhati-hati darinya. Kenapa, akhwan? Jawabannya sebagaimana dalam hadis yang akan kita baca ini.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Ahmad wa hasanahu al-Albani rahimahullahu taala. Dalilnya adalah hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama orang yang dia cintai, yaitu teman dekatnya, sahabat karibnya yang dia mencintai. Naam. Baik. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyanzur ahadukum man yukhalif." Maka perhatikan oleh salah seorang kalian siapa orang yang hendak dia jadikan sebagai teman dekatnya, yang dia kasihi, dia berharap untuk bersama dengan dia, senantiasa bermajlis dengannya. Hadis ini ikhwan merupakan hadis pokok yang Nabi SAW bimbingkan padanya dalam kita memilih orang yang kita dekati, memilih teman duduk, memilih sahabat karib. Baik. Kenapa? Karena as-sahib sahib, sebagaimana dikatakan oleh orang Arab, as-sahib sahib. Teman itu akan menyeret, sahabat itu akan membawa orang yang bersahabat dengannya. Seorang bersahabat dengan teman yang suka cerita, suka ngobrol, ya keseret juga ngobrol sampai tengah malam tidak terasa, asik, ya kan? Besoknya tinggal ngantuk. Sahib, ini contoh mudahnya. Tapi ketika berteman, bersahabat karib, duduk-duduk bermajlis dengan seorang yang semangat dalam murajaah, duduk di sampingnya saja bisa mendorong kita ikut murajaah. Kenapa? Karena temannya murajaah, kita ngajak ngobrol, dia murajaah. Mau ngobrol sama siapa? Akhirnya ikut murajaah, ikut baca Quran. Ya tidak. Sahib. Teman itu akan menyeret kita, kawan. Maka pilih teman yang bisa membawa kita pada kebaikan. Baik, teman yang membawa kepada keburukan-keburukan, jauhi. Baik. Kenapa? Al-mar'u ala dini khalil. Seseorang itu di atas agama teman dekatnya. Baik. Nah, sisi kesesuaian hadis ini dengan peringatan dari bermajlis dengan ahli bidah. Kenapa? Karena ahli bidah ketika seorang duduk dengannya maka akan juga terkena dampaknya. Nah, akan bisa menjadikan orang ini masuk dalam kategori menjadi kategori ahli bid'ah juga. Nah, makanya para salaf menegaskan, akhwani fillah, la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Jangan kalian duduk-duduk bersama dengan para pengikut hawa nafsu. Naam, di antaranya adalah para pelaku-pelaku kebid'ahan. Kenapa, akhwani fillah? Karena duduk-duduk bersama mereka itu akan membuat hati ini sakit. Baik. Sebagaimana athar yang semisal masyhur dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, juga dari siapa? Dari tokoh salaf dengan kalimat yang masyhur ini, la tujalisu ahlal ahwa. Nah, Abu Qilabah Al-Jarmi rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian pada hadis ini akan juga bimbingan secara umum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyanzur ahadukum man yukhalil."
bimbingan dari beliau alaihi salatu wassalam untuk betul-betul kita memilih teman. Karena pertemanan pada masa sekarang luar biasa dampaknya. Kapan saja seorang salah dalam memilih teman, maka akan bisa terjerumus dalam keburukan yang sangat banyak. Betapa banyak kerusakan anak-anak, kerusakan para pemuda maupun pemudi disebabkan karena apa? Karena pertemanan. Bahkan pertemanan yang terkadang orangnya tidak melihat temannya, belum melihat temannya saja, ini siapa temannya aslinya di dunia nyata saja sudah apa? Sudah memiliki efek keburukan yang luar biasa. Pertemanan dalam media-media sosial. Dengan apa? Dengan nama-nama palsu, dengan nama-nama samaran. Baik. Maka berhati-hati ya ma'syara talabatul ilm, ya ma'syara ahli sunnati wal jamaah dalam apa? Dalam hal ini. Pilih orang yang bisa mengantarkan kita kepada kebaikan, yang ketika bersamanya menyemangati kita di saat kita merasa malas, ketika bersamanya bisa menegur kita di saat kita ada kekeliruan, yang bisa menasihati ketika apa? Kita terjatuh dalam kesalahan. Ini sebaik-baik teman. Nah, adapun yang menjadikan kita jauh dari kebaikan, menjadikan hati keras, menjadikan hati jauh dari Allah, menjadikan jauh dari zikrullah. Nah, karena apa? Diisi dengan qila wa qal, perkataan-perkataan yang tidak memiliki faedah, maka duduk dengannya hanya akan mengeraskan hati. Baik. Nasallallahu al-afiyata wassalam.